Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Dr. Bahtiar SPD, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan kami juga hormati teman-teman yang sempat hadir dalam mata kuliah ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keberkahan agar dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 beranggotakan 4 orang. Yang pertama Fadriansyah dengan NIM 220608502006. Yang kedua Rizkayani Arwan dengan NIM 220608500018. Yang ketiga saya sendiri sekaligus bertugas sebagai moderator atas nama Vivi Anggraini NIM 220608501018. Yang keempat Siti Sarah N. Kalokdukura dengan NIM 220608501038. Materi yang akan kami bawakan yaitu bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu 1. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. 2. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. 3. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pemateri pertama. C. Menggali sumber historis sosial tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD, Sunardi 1997. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Berdasarkan pengertian ketahanan nasional adalah sebagai kondisi dinamik bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, maka konsepsi ini tetaplah relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Hal ini disebabkan bentuk ancaman di era modern semakin luas dan kompleks. Misalnya, ancaman datangnya kemarau yang panjang di suatu daerah akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di daerah yang bersangkutan. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang maupun nanti, sebab ancaman setelah berakhirnya Perang Dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik, antara lain budaya kebangsaan sederajat 1906-2. Inti ketahanan Indonesia pada mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetisi di segala bidang. Ketahanan juga mencakup beragam aspek, dimensi, atau bidang. Misal, istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Istilah demikian dapat kita temukan dalam rumusan RPJMN 2010-2015 dengan masih digunakan istilah-istilah tersebut. Berarti konsep ketahanan nasional masih diakui dan diterima. Hanya saja ketahanan dewasa ini lebih difokuskan atau ditekankan pada aspek-aspek ketahanan yang lebih rinci. Misal, ketahanan pangan dan ketahanan keluarga. Sekarang ini, Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas RI sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan. Terima kasih untuk pemateri pertama. Dilanjut dengan pemateri kedua. Pemateri kedua saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizkayani Arwan akan membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara.
Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita, pada konsep ketahanan nasional, kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman, sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Terbukti bahwa saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1990, ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah Tannas yang akan selalu mewujudkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi gambaran Tamnas bisa berubah-ubah, kadang tinggi dan kadang rendah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk pemateri kedua. Pemateri ketiga saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. 1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dan urgensi ketahanan nasional sudah dilakukan sebelumnya. Terdapat 3 cara pandangan dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 3 gatra sebagai unsurnya, atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Arsa Gatra. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut sebagai berikut. A. Ada 3 aspek kehidupan alami atau trigatra, yaitu 1. Gatra letak dan kedudukan geografi. 2. Gatra keadaan dan kekayaan alam. 3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. B. Ada 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra, yaitu 1. Gatra ideologi, 2. Gatra politik, 3. Gatra ekonomi, 4. Gatra sosial budaya atau sosbud, 5. Gatra pertahanan dan keamanan atau hankam. 2. Esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembela negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan kewarganegaraan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara non-fisik. A. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. B. Bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian secara profesional. Kesimpulan 1. Pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan dalam 3, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. 2. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggara bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astragatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astragatra yang sifatnya integral komprehensif. Ketiga, ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi politik dan budaya serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional
diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. 4. Spektrumnya semakin luas dan kompleks baik dalam bentuk ancaman militer maupun nir-militer. 5. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Yang keenam, bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau nir-militer dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Ketujuh, bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Yang kedelapan, bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam melanjutkan bangsa dan negara termasuk penanggulangan ancaman. Saran tujuan disusunnya PowerPoint ini adalah kita mengerti bahwa ketahanan nasional dan bela negara bukan hanya kewajiban bagi pemerintah saja, akan tetapi seluruh rakyat Indonesia juga harus turut serta mensukseskan dengan cara lebih bangga dan lebih mendalami tentang negara dan bangsa Indonesia sendiri. Elit politik tidak hanya harus represif, tapi juga harus dengan sadar ikut turut serta dalam pelaksanaannya, sehingga seluruh lapisan masyarakat aktif, karena kesadaran bela negara merupakan suatu kewajiban bagi seluruh elemen bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, mulai sekarang marilah kita bersama-sama menumbuh kembangkan semangat nasionalisme sejak dini, terutama kepada generasi muda bangsa Indonesia. Dengan metode yang sederhana dan mudah dimengerti serta dipahami, kemudian dijabarkan dalam suatu aturan pelaksanaan untuk dijadikan pedoman bangsa Indonesia. Itulah akhir dari hasil diskusi kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan kepada teman-teman yang siap memperhatikan pemaparan materi kelompok kami. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 16 yang telah berpartisipasi membawakan materi, dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Karena manusia tempat salah dan lupa. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.